baik orang mukmin, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sobiin. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal soleh, maka ia akan masuk surga. Jadi surga itu dimasuki tidak hanya orang Islam saja, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sobiin bisa masuk surga. Orang Yahudi yang bagaimana? Yaitu orang Yahudi yang beriman waktu itu dan mengikuti syariat Nabi Musa dan mengamalkan Taurat. Nah, kalau tidak ikut Nabi Musa dan mengamalkan Taurat, maka dia akan binasa. Lalu setelah Nabi Isa datang, maka orang Yahudi ini harus ikut Nabi Isa dengan Injilnya. Lalu orang Nasrani setelah Nabi Muhammad datang dengan Al-Qur'annya, maka orang Nasrani ini harus ikut Nabi Muhammad dengan Al-Qur'annya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jamaah sholat Isyraq Masjid An-Nur Taman Suko Asri Sukodono Sidoarjo. Pada pagi hari ini saya ingin menjelaskan secara singkat surat Al-Baqarah ayat 62. Oleh karena itu mohon Bu Bambang bisa membacanya, dibaca pelan-pelan supaya tartil. Monggo Bu Bambang dibaca. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Shadaqallahul adzim. Ibu-ibu yang sholihah, tadi sudah dibaca oleh Bu Bambang surat Al-Baqarah ayat 62 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang mukmin, walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi, wan nasara, dan orang-orang Nasrani, wassobiina, dan orang-orang sobiin, man amana billahi, siapa saja yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhiri, dan beriman kepada hari akhir, wa amila sholihan, dan berbuat kebaikan, falahum ajruhum inda rabbihim, maka mereka memperoleh pahala dari Tuhan mereka. Wala khaufun alaihim, dan tidak ada kekhawatiran atas mereka. Walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih hati. Ini terjemahan singkat surat Al-Baqarah ayat 62. Ibu-ibu yang cantik, setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan keadaan orang-orang yang menentang perintah-perintahnya, melanggar larangan-larangannya, berlaku kelewat batas, melebihi dari apa yang diizinkan, serta berani melakukan perkara-perkara yang diharamkan dan akibat azab yang menimpa mereka, maka Allah mengingatkan melalui ayat ini bahwa barang siapa yang berbuat baik dari kalangan umat-umat terdahulu dan taat, baginya pahala yang baik. Demikianlah kaidah tetapnya sampai hari kiamat nanti, yakni setiap orang
yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, maka baginya kebahagiaan yang abadi. Tiada ketakutan bagi mereka dalam menghadapi masa depan. Tidak pula mereka bersedih hati atas apa yang telah mereka lewatkan dan tinggalkan. Ibu-ibu yang sholihah, ayat ini diturunkan berkenaan dengan teman-teman Salman Al-Farisi ketika ia sedang berbincang-bincang dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu ia menyebutkan perihal teman-teman yang seagamanya di masa lalu. Ia menceritakan kepada Nabi berita tentang mereka. Untuk itu, ia mengatakan, mereka sholat, puasa, dan beriman kepadamu, serta bersaksi bahwa kelak engkau akan diutus sebagai seorang nabi. Setelah Salman selesai bicaranya yang mengandung pujian kepada mereka, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, "Hai Salman, mereka termasuk ahli neraka." Maka hal ini terasa amat berat bagi Salman. Lalu Allah menurunkan ayat ini. Iman orang-orang Yahudi ialah barang siapa yang berpegang kepada kitab Taurat dan sunnah Nabi Musa alaihissalam, maka imannya diterima hingga Nabi Isa alaihissalam datang. Apabila Nabi Isa telah datang, sedangkan orang yang tadinya berpegang kepada kitab Taurat dan sunnah Nabi Musa alaihissalam tidak meninggalkannya dan tidak mau mengikut kepada syariat Nabi Isa, maka ia termasuk orang yang binasa. Lalu iman orang-orang Nasrani ialah barang siapa yang berpegang kepada kitab Injil dari kalangan mereka dan syariat-syariat Nabi Isa, maka dia termasuk orang yang mukmin lagi diterima imannya hingga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam datang. Barang siapa dari kalangan mereka yang tidak mau mengikut kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak mau meninggalkan sunnah Nabi Isa serta ajaran Injilnya sesudah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam datang, maka dia termasuk orang yang binasa. Ibu-ibu sekalian, Sobiin adalah suatu kaum, bukan pemeluk agama Yahudi, bukan Nasrani, bukan Majusi, bukan pula kaum musyrik. Sesungguhnya mereka adalah suatu kaum yang hanya tetap pada fitrah mereka. Tiada agama tetap yang menjadi panutan dan pegangan mereka. Karena itulah, maka kaum musyrik memperolok-olok orang yang masuk Islam dengan sebutan Sobi, dengan maksud bahwa dia telah menyimpang dari semua agama penduduk bumi di saat itu. Lalu sebagian ulama juga mengatakan bahwa Sobiin adalah orang-orang yang belum sampai kepada mereka dakwah seorang nabi pun. Ibu-ibu sekalian, ayat ini menjelaskan bahwasanya baik orang mukmin, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sobiin, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal soleh, maka ia akan masuk surga. Jadi surga itu dimasuki tidak hanya orang Islam saja, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sobiin bisa masuk surga. Orang Yahudi yang bagaimana? Yaitu orang Yahudi yang beriman waktu itu dan mengikuti syariat Nabi Musa dan mengamalkan Taurat. Nah,
kalau tidak ikut Nabi Musa dan mengamalkan Taurat, maka dia akan binasa. Lalu setelah Nabi Isa datang, maka orang Yahudi ini harus ikut Nabi Isa dengan Injilnya. Lalu orang Nasrani setelah Nabi Muhammad datang dengan Al-Qur'annya, maka orang Nasrani ini harus ikut Nabi Muhammad dengan Al-Qur'annya. Kalau tetap berpedoman dengan syariat Nabi Isa dan Injilnya, maka ia akan binasa. Dan itulah orang-orang yang masuk surga. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video yang akan datang. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.